saya mau bertanya, kita biasanya itu datang tempat wanita kan gitu. Kan biasanya kita ini niatnya dalam hati tidak ada untuk agar wanita itu mau kepada kita. Nah, kita contohnya bawa jajan ke situ kan. Nah, kita niatnya memberikan hadiah gitu. Nah, apakah itu termasuk menyogok si perempuan itu biar mau sama kita? Ini sistemnya bisa dikatakan ya kita ini naksir sama perempuan itu, begitu Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anak Syuaib itu mau kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa menyelamatkan dia dari antrian yang panjang. Ini ngantri panjang. Nabi Musa mendorong batu yang menutup sumur. Anak Syuaib bisa langsung. Jadi perkenalannya itu karena ada bertanam budi. Kata orang Melayu, bertanam budi. Berbuat baik dulu. Kalau kata almarhumah ibu saya, tak menjulur kundur kalau tak menjulur labu. Jadi orang bertanam, ini pohon kundur, ini pohon labu. Bentuknya sama-sama hijau. Keluar pucuk labu tuh, keluar pucuk kundur. Artinya apa? Buat baik kita, baru direspon orang juga dengan buat baik. Tapi buat baiknya itu pakai lagi jurus ini. Buat baik ini apa? Buat baiknya mencari ridha Allah. Buat baiknya ibadah. Kalau kita bawa makanan, niatnya cari ridha Allah karena ibadah. Jadi nikah sama dia, alhamdulillah. Tak jadi nikah sama dia, kita nggak minta balik duit itu. Ini beli apel udah 2 kilo. Sekali datang bawa teh tarik, bawa martabak. Kalau tak jadi, kita tulis di Facebook. Bagus tak usah ku bawa kemarin. Makanya niatnya karena Allah, mencari ridha Allah. Bagian dari ikhtiar dan usaha. Bagian dari ikhtiar usaha. Tahaddu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Nah, jadi itu adalah bagian dari ikhtiar dan usaha. Luruskan niat. Jadi sama dia, alhamdulillah. Tak jadi sama dia, berarti Allah menyiapkan yang lebih solehah dari dia. Tak ada yang sia-sia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita kan cerita orang berkelas ini sekarang. Yang nggak bisa nyambung dengan kajian malam ini berarti nggak berkelas deh. Demikian Bang Alfid. Baik, terima kasih Ustadz. Kami lanjutkan pertanyaan di kolom chat. Ini dari Kak Nadia, Kak Nidia Az-Zahra. Pertanyaannya tentang poin kelima yang sudah disampaikan tadi Ustadz. Memandang segala sesuatu sebagai kebaikan atau ibadah untuk meringankan amal dan memberatkan timbangan. Bagaimana jika ada di posisi ingin ibadah melalui mencari ilmu, namun ada ibadah untuk berbakti pada orang tua juga. Kiranya mana yang lebih diutamakan? Mau mengurus ibu. Ibunya mohon maaf, nauzubillah, ini sekedar perumpamaan. Ibunya pakai pampers di atas tempat tidur, tapi mau ngaji juga. Tinggalkan ibu dengan pampers di atas tempat tidur dengan pipisnya demi untuk mengaji, atau urus ibu tinggalkan mengaji. Lihat dulu kajian apa ini. Kajiannya biasa aja, bisa diulang. Apalagi sekarang ngaji, semua ustadz sekarang kajiannya ada rekamannya. Maka dulukan ibu dulu. Ibu. Itu ada tablik akbar si Anu, nanti ada rekamannya itu. Ustadz Dasnat Latif, ada rekamannya. Buya Yahya, ada. Bahkan sebagian streaming. Ustadz Adi Hidayat, nanti bisa ditonton di channelnya. Ibu ini dulu. Masa sampai hati kita tengok dia terbaring sama air kencing di tempat tidur.
Kalau adik-beradik banyak ganti-gantian. Kak, untuk pengajian ini aku ke sana, kau rawat ini dulu. Nanti pengajian akan datang, kau ke sana, aku yang merawat ini. Semua bisa dimusyawarahkan. Semua bisa. Kita ini yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda, akan ditemukan dalam satu titik. Titik yang mempertemukan kita adalah keikhlasan. Saya ketemu dengan Bang Alvin, saya ketemu dengan Ustadz Lukman, saya ketemu dengan sahabat-sahabat ini dari Aceh sampai Papua. Yang mempertemukan kami satu, keikhlasan. Nah, jadi bisa insya Allah. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah masih ada beberapa slot untuk pertanyaan ya. Masih ada beberapa menit lagi sampai di closing statement terakhir. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak ke Bang Kakak, Ayah Bunda yang sudah bergabung, yang masih stay di sini, di YouTube ataupun di Zoom. Tadi di awal kami menyampaikan bahwa kita ada program Guru Ngaji Berdaya. Program ini menyantuni para guru-guru ngaji kampung yang kita tahu bahwa para guru-guru ngaji ini mereka secara penghidupan sangat kekurangan, dan melalui program guru ngaji inilah kita mencoba untuk memberikan santunan, bukan hanya menyantuni, bahkan memuliakan. Nah, bentuknya bisa berbentuk sembako ataupun uang tunai. Nah, dua hal ini yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu bisa langsung ikut kontribusi. Untuk para jamaah dari Quran Base, bisa langsung cek grup WhatsApp ya. Di situ sudah ditautkan bagaimana cara untuk bergabungnya, bagaimana cara ikut kontribusinya. Mulai dari Rp10.000, Bapak Ibu sudah bisa ikut kontribusi, bisa dapat pahala jariah dari para pengajar Quran. Insya Allah para pengajar Quran itu mengajarkan Quran, pahalanya juga mengalir ke abang kakak ayah bunda yang ikut memberikan sokongan, memberikan dukungan kepada mereka. Langsung saja cek grup WhatsApp-nya di mana link kajian ini dibagikan. Dan insya Allah kalau abang kakak ayah bunda berkenan, link-link kajian berikutnya kami share jika abang kakak ayah bunda ikut kontribusi di program ini. Gitu. Baik, langsung lanjut saja karena waktu tinggal beberapa menit lagi sebelum kita di closing statement. Di Zoom ini kami persilakan untuk Pak Miftah Fauzi. Baik, syukron waktunya Bang Alvin. Izin bertanya Ustadz, bicara perihal muslim berkelas ini bisa kita lihat contohnya mungkin ya di rakyat Palestina yang saat ini Masya Allah kena gempuran perang terus dari Israel, laknat alaihim. Namun bagaimana menyikapi Ustadz jika ada seorang muslim, bahkan bukan hanya sekedar muslim tapi seorang tokoh gitu, yang mereka itu mengecilkan pejuang Palestina gitu, bahkan mungkin salah satunya pejuang Hamas. Nah, bagaimana cara menyikapi kita perihal seorang muslim tersebut, bahkan tokoh tersebut gitu. Bahkan mohon maaf sampai dikatakan roh. Ustaz, apakah seorang tokoh itu akan bahkan menyarankan untuk rakyat Palestina itu supaya hijrah seperti itu, Ustaz. Syukron jazakumullah khair, Ustaz. Nabi Musa tidak diikuti oleh Fir'aun. Apakah gagal Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa tidak gagal. Nabi Musa itu maksum. Nabi Isa tidak diikuti oleh orang-orang Yahudi. Apakah gagal dia? Dengan mukjizatnya. Yubri'ul akmaha wal abrasa, orang lumpuh, orang tuli, orang buta, orang peka, orang mati dihidupkannya atas izin Allah. Tetap juga orang Yahudi itu tak ikut. Tak gagal dia. Abu Jahal, Abu Lahab tidak ikut Nabi. Apakah gagal Nabi? Tidak. Jadi tak usah antum pikirkan mau tokoh, mau siapapun
Yang tidak peduli, nggak usah antum pikirkan. Yang penting antum sebagai anak muda, dan tidak hanya antum, siapapun, kita semua, manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati aja orang nggak percaya. Apalagi kita yang cuman update status. Saya kalau orang tak percaya sama saya, nggak pusing kepala saya. Saya tak bisa menghidupkan orang mati. Saya tak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Saya hanya bisa berteriak, berceramah, membacakan dalil. Dia tak percaya, ya nggak apa-apa. Saya terus bicara tentang Palestina. Sampai kapan? Bukan sampai dia percaya, sampai saya mati. Kalau sampai dia percaya, capek lah kita. 5 ini bisa antum pakaikan untuk pilkada, bisa antum pakaikan untuk meminang anak gadis, bisa antum pakai untuk Palestina, bisa antum pakai untuk pada orang yang tak percaya Palestina. Kita tidak pernah berhenti menjelaskan Palestina. Sampai orang percaya, sampai kita mati. Kalau sampai orang percaya, kita mencari ridha orang. Kita mencari ridha Allah. Saya tiap ceramah akan tetap menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena yang saya cari ridha Allah dan saya anggap itu ibadah. Bekal saya menghadap Allah SWT. Kalau saya pikirkan orang percaya, capeklah saya. Stres saya. Demikian Bang Alvin. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari kolom chat di Zoom, akun bernama Hijrah. Sebentar. Aduh, pertanyaan hilang. Pertanyaan hilang. Afwan Ustadz. Pertanyaannya tidak perlu berulang-ulang ya, kami pilih gitu. Nah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya siapa yang harus kita utamakan, orang tua dan istri? Bila saya anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya di keluarga, manakah yang harus saya utamakan agar saya tidak berdosa kepada kedua wanita tersebut? Jadi antara istri dengan ibu itu tidak bisa antum pakai kaedah dulukan ini, tidak bisa gitu. Lihat dulu per kasus dia. Apa kasusnya? Lihat juga dulu model ibunya bagaimana. Lihat juga istrinya model mana. Jadi ini dia halus. Nggak bisa main satu kaedah, main tang. Nggak bisa begitu. Laki-laki ini dia seperti hakim. Dia mau cepat ambil keputusan. Dan dia minta fatwa sama ustadz. Ketika ustadz bilang ibu, udah ibu terus. Ketika ustadz bilang istri, istri terus. Nggak bisa begitu. Dia per kasusnya masalahnya apa. Dalam hal ini bisa jadi istri duluan. Kenapa? Karena ibunya dunianya kuat. Nah gitu. Tapi dalam kasus ini bisa jadi ibu. Istri ini kalah. Nah gitu. Ada kalanya ini didulukan. Ada kalanya ini didulukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masalah tabarakallah sudah pukul 21.17 dari 5 poin yang disampaikan oleh Tuan Guru menjadi muslim berkelas itu pertama yakin kepada adanya kehidupan akhirat, kemudian yang kedua tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak juga bersedih hati, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian 3 khairun nas anfa'uhum linnas. Yang keempat hanya mencari ridha Allah dan yang kelima orientasinya aktivitas dalam kehidupannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Abang Aka ya Bunda yang bisa kami sajikan pada malam hari ini. Mungkin terakhir Ustadz, Tuan Guru, kalimat penutup pada malam hari ini dengan tema Muslim berkelas. Pada saat kami persilakan.
Sehingga Allah tidak akan menyisakan ketakutan untuk selain Allah. Habiskan usaha untuk mencari ridha Allah, sehingga tak lagi ada usaha untuk mencari ridha manusia. Habiskan hembusan napas ini untuk membuat manfaat untuk orang lain, sehingga tak terlintas di pikiran untuk memanfaatkan orang lain. Habiskan pikiran, kemampuan untuk mencari akhirat, sehingga dunia ini ngikut aja lagi. Ibarat air bah yang besar, sekali hembusan, sampah-sampah itu ikut semua. Jadi kalau dikatakan dunia ini sampah, sampahnya ikut sekalian. Dibuat oleh kekuatan dahsyatnya keimanan, keyakinan pada akhirat. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala.